Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang, hari ini kita pertemuan untuk membahas tentang menghitung PP Pasal 21 untuk minggu ini. Mohon disimak baik-baik, nanti minggu depan kita latihannya. Baik, sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep PP Pasal 21 dengan pegawai tetap, tidak tetap, kemudian yang harian, kemudian yang bukan pegawai, kemudian yang pensiun dan lain sebagainya. Ini adalah resume dan beberapa perhitungan yang sebelumnya kita bahas. Baik, soal pajak penghasilan PP Pasal 21 dengan gaji bulanan. Kita kasih contoh. Reto pada tahun 2018 bekerja pada perusahaan PT Jaya Abadi dengan memperoleh gaji sebulan 5.750.000 dan membayar iuran pensiun sebesar 200.000. Reto menikah tetapi belum mempunyai anak, berarti dia akan nol. Pada bulan Januari penghasilan Reto hanya gaji saja. Perhitungan PP Pasal 21 untuk bulan Januari 2018 adalah, nah kita kasih simulasinya. Berarti di sini penghasilan hanya gaji saja, berarti 5.750.000. Dikurangi dengan pengurang, kita tahu bahwa ada biaya jabatan 5% kali 5.750 dan 287.500. Iuran pensiunnya adalah 200.000. Nah, iuran pensiun yang mana? Yang dibayar oleh Reto. Jadi kalau iuran pensiun yang dibayar oleh perusahaan bukan jadi pengurang, tapi harus dibayar oleh si Reto atau yang pegawainya. Dijumlahkan pengurang ini dapatlah 487.500. Maka untuk penghasilan sebulan neto adalah 5.282.500. Ini didapat dari 57.5000 dikurangi 487.500. Kemudian penghasilan neto harus disetahunkan, berarti kali 12 dapatnya 63.150.000. PTKP setahun yaitu PP sendiri dan menikah adalah 58.500. Penghasilan kena pajak setahun maka dikurangi penghasilan setahun dikurangi PTKP adalah penghasilan kena pajak setahun 4.650.000. Kemudian karena di bawah 50 juta dikali 5%, 4.650.000 sama dengan 232.500. Ini pajak PP Pasal 21 untuk setahun. Maka untuk pada bulan Januarinya per bulannya adalah 19.375 rupiah karena dibagi 12. Mudah-mudahan teman-teman paham. Kemudian kita kasih contoh soal 2. Babang Eko pegawai pada perusahaan PT Chandra Kirana menikah tanpa anak. Oh, berarti K0 juga ya. Memperoleh gaji 8 juta. Chandra Kirana mengikuti BPJS Ketenagakerjaan, premi JKK jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian itu dibayar oleh pemberi kerja, otomatis menjadi penghasilan bagi si pegawai. Masing-masing 0,5% dan 0,3% dari gaji. Pada PT Chandra Kirana menanggung iuran pensi jaminan hari tua JHT 3,7%. Ini bukan jadi pengurang dari gaji, sedangkan Bank Eko membayar iuran penjaminan hari tua JHT 2% dari gajinya, dan PT Chandra Kirana juga mengikuti program pensiun. Nah, ini jadi pengurang itu yang dibayar oleh pegawai. Kemudian membayar iuran pensiun untuk Bank Eko ke dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar 200.000. Sedangkan Bank Eko membayar iuran pensiun sebesar 100.000. Nah, yang jadi pengurang adalah yang dibayar oleh pegawai. Kita ilustrasikan berapakah pajak yang bulan Juli 2019 itu. Gajinya 8 juta. Ada tambahan penghasilan yaitu premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja yaitu premi JKK dan CK jaminan kematian masing-masing 40.000 dan 24.000 dari hasil perkalian 0,5 dan 0,3% dikali gaji. Kemudian total jaminan penghasilan brutonya 8 juta 64.000, kemudian dikurangi pengurang itu 5% dari PH bruto, dapatlah 403.200. Iuran pensiun yang dibayar oleh pekerja adalah 100.000 dan iuran JHT yang dibayar oleh pekerja adalah 160.000. Jadi total pengurang adalah 663.200. Kemudian neto sebulannya adalah 8.064.000 dikurangi 663.200 sehingga dapat 7.400.000.
Rp18.800. Dikalikan 12 karena harus disetahunkan, dapatlah Rp88.809.600. Dikurangi PTKP karena dia K0, menikah tapi tak punya anak, hanya Rp58.500, dapatlah penghasilan kena pajak sebesar Rp30.309.600. Harus dibulatkan menjadi Rp30.309.000. Ini dibulatkan ya, yang 600-nya dihilangkan, dikalikan 5% karena di bawah 50 juta. Dapatlah 1 tahunnya Rp1.515.450. Untuk bulan Juli dibagi 12 menjadi Rp126.288. Itulah penghitungan Bang Eko. Kemudian kita ke Tanti Agustin, ada lemburan. Tanti Agustin adalah seorang karyawati dengan status menikah tanpa anak, sama. Bekerja pada PT Dharma Utama dengan gaji sebulan sebesar Rp8.500.000. Tanti Agustin membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp50.000 per bulan. Ini ada menjadikan pengurang karena dibayar oleh Tanti. Berdasarkan surat keterangan dari pemerintah daerah tertanda bahwa suami Tanti itu tidak berpenghasilan. Berarti PTKP-nya bukan karyawati. Berarti semua bisa diakui. Pada bulan April 2019, selain menerima gaji, juga menerima lemburan sebesar Rp2 juta. Berapakah PPh pasal 21 untuk bulan April? Pertama, gaji dulu berapa? Rp8.500.000. Lemburannya Rp2 juta. Kemudian nggak ada premi, kosong. Penghasilan brutonya adalah Rp10.064.000. Kemudian dikurangin dengan biaya jabatan. Nah, dengan biaya jabatan, karena 5% kali 10 juta 64.000 itu lebih dari 500.000, sedangkan yang diperkenankan hanya 500.000, maka dapatlah 500.000 yang jadikan pengurang. Iuran pensiunnya 50.000 orang dibayar oleh Tanti, sehingga pengurangnya 550.000. Kemudian penghasilan neto sebulannya adalah 9.950.000. Untuk penghasilan neto setahun adalah 12 kali 9.950.000 dapatlah 119.400.000. Dikurangi PTKP setahun, berarti semua itu menikah itu dimasukkan, bukan karyawati saja karena ada surat keterangan bahwa suaminya tidak bekerja. Jadi 58.500.000. Kemudian penghasilan kena pajaknya adalah 60.900.000. Kemudian dikalikan PPh pasal 21. Ini pembulatan ya. Dikalikan PPh pasal 21. Pertama yaitu 50 juta dulu. 50 juta dikali 5% sedapat 2.500.000. Sisanya berapa? Dari 60.900.000, yaitu sisanya 10.900.000 dikali dengan 15%, dapat 1.635.000. Jumlahkanlah kedua tersebut, perhitungannya 2,5 juta ditambah 1.635.000 dapatlah 4.135.000. Nah, untuk PPh pada bulan Juli bulan April ini salah. Bulan April 2019 adalah dibagi 12. 4.135.000 dibagi 12 dapatnya Rp344.583. Itu untuk penghitungan PPh pasal 21 lemburan. Kemudian ada contoh yang lain. Ika Hapsari karyawati dengan status menikah dan mempunyai 3 anak, bekerja pada PT Sinar Unggul. Suami dari Ika merupakan seorang pegawai negeri sipil, berarti beban itu ditanggungkan oleh pada suami. Untuk PTKP Ika hanya dia sendiri saja, WP saja hanya 54 juta. Ika menerima gaji 5 juta sebulan. PT Sinar Unggul mengikuti program pensiun BPJS Kesehatan. Perusahaan membayar iuran pensiun kepada dana pensiun sebesar 60.000. Ini tidak menjadi pengurang. Kemudian Ika Hapsari membayar iuran pensiun 50.000. Ini dijadikan pengurang karena dibayar oleh pegawai. Di samping itu perusahaan membayar iuran JHT. Nah, ini bukan jadi pengurang juga karena JHT itu kan non objek pajak juga dibayar oleh perusahaan. Sedangkan Ika Hapsari membayar iuran JHT. Nah, ini menjadi pengurang karena Ika Hapsari yang membayar JHT sendiri, itu 2% dari gaji. Premi JKK jaminan kematian dan premi jaminan kecelakaan kerja masing-masing itu 1% dan 0,3% dari gaji. Ini menjadikan pendapatan. Kemudian pada bulan September 2019 menerima pembayaran gaji dan uang lembur. Nah, ada uang lembur juga sebesar 2 juta. Berapakah PPh pasal 21 pada bulan tersebut? Pertama gaji 5 juta, uang lembur 2 juta. Premi jaminan kecelakaan kerja 50.000. Nah, ini dapatnya 1% dan 0,3%. 15.000 juga dapat dari sana dari gaji. Dapatlah penghasilan bruto 7 juta